Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa, Pak? Jadi Saudara Menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Nama Riza Khalid kembali mengguncang publik. Buat sebagian orang, mungkin nama ini terdengar asing. Tapi buat yang mengikuti dunia migas dan politik di Indonesia, Riza Khalid bukan orang biasa. Dia adalah sosok yang sudah lama dikenal sebagai pemain bayangan di balik skema bisnis minyak nasional. Julukannya bahkan bikin merinding, The Gasoline Godfather. Dan sekarang akhirnya namanya muncul lagi nih. Resmi jadi tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina periode 2018 sampai 2023. Ia ditetapkan sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan dan juga distribusi BBM. Kejaksaan Agung menyebut kasus ini menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai 285 triliun rupiah. Ini bukan kasus kecil, ini kasus raksasa. Tapi mari kita mundur sedikit, siapa sih Riza Khalid ini sebenarnya? Nah, namanya mencuat ke publik secara besar-besaran itu pertama kali saat kasus Papa minta saham, masih ingat nggak? Itu pada tahun 2015. Kasus ini melibatkan ketua DPR saat itu, yaitu Setia Novanto, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia. Nah, bahkan rekaman pembicaraan antara mereka ini menjadi salah satu bukti yang waktu itu viral. Sayangnya bukti itu dianggap tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi dan juga proses hukum terhadap Riza pun menguap. Nah, sekarang kita akan bahas kasus korupsi minyak dan peran Riza. Kejaksaan Agung pada 10 Juli 2025 malam mengumumkan penetapan 9 tersangka baru dalam kasus tata kelola migas Pertamina. Salah satunya adalah Muhammad Riza Khalid. Kejaksaan sudah memanggil Riza 3 kali untuk diperiksa, tapi ia selalu mangkir. Saat ini diketahui ia berada di Singapura. Bahkan sejak Februari 2025, Kejagung sudah menggeledah rumahnya, tapi hasilnya nihil. Yang menarik, bukan cuma Riza yang terlibat, tapi putranya Muhammad Keri Andrianto Riza juga sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka terkait manipulasi kontrak impor BBM yang diduga merugikan negara.
ayah dan anak sama-sama jadi tersangka korupsi migas. Pertanyaannya sekarang nih, apakah Kejagung bisa membawa pulang Riza dari Singapura? Ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal integritas sistem. Karena selama bertahun-tahun skema mafia migas seperti ini diduga merugikan negara triliunan rupiah dan memperburuk tata kelola energi nasional. Dan kini tentunya publik bertanya, apakah era Godfather minyak akan benar-benar berakhir?